Walking around these walls, I took by now they fall, but you have never felt me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never felt me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never fail me yet. Ooh. I know the night won't last, your word will come to pass, my heart will
ICF Manado. Are you ready to praise God today? Come on! Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Ia yang membebaskanku, kemenanganku. Ya, sama-sama tepuk tangannya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Hey! Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Ia yang membebaskanku, kemenanganku. Saudara percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah terjadi di atas kayu salib. Segala dosa, segala sakit penyakit sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Karena kemenangan Tuhan sudah kita miliki bersama-sama. ICF Manado, apapun keadaanmu, apapun situasimu, percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah ada bagi Anda dan saya. Sama-sama kita serukan, yo! Wow, oh, 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 kemenanganku. Oh, 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 kemenanganku.
Kita percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah terjadi di kehidupan Anda dan saya. Saya mau bacakan di Jeremiah 29 verse 13 to 14. Ini ayat yang benar-benar menjadi kekuatan bagi kehidupan saya secara pribadi. Mengatakan begini, when you come looking for me, you'll find me. Yes, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. God's decree. Firman Tuhan mengatakan juga setelah itu mengatakan begini, I'll turn things around for you. Dan saya berdoa agar lagu ini bisa menjadi lagu untuk kita semua. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You heal and restore all the broken hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your grace. Yes, I am blessed for all my days. You turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. God will turn things around. Memutar balikan sesuai dengan apa yang Dia mau. Believe that there's nothing impossible in God's name. Hey, you said that all things are possible. 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 You said that all things are possible.
percaya that God can turn things around for you and me. In Jesus' mighty name we pray. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh bangun dengan badan yang sehat, badan yang kuat, bahkan memiliki sukacita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Itu sebabnya di dalam pagi yang diberkati Tuhan, mari kita akan mendeklarasikan inilah kabar baik. Saya percaya ini adalah sebuah perjalanan hidup iman kita. Kita ada semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater blessing. Hari ini saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pastor Yosua, bahkan juga untuk seluruh multimedia team yang sudah mengatur semuanya, mempersiapkan sehingga sampai hari ini kita bisa melakukan ibadah online. Terima kasih untuk semuanya yang Anda lakukan, dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Stefania dari AFGF Surabaya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita diberkati melalui kebenaran firman pada pagi hari ini. Amin. Hai AFGF Manado, sungguh senang bertemu dengan Anda semua walaupun secara virtual. Saya banyak dengar cerita tentang Anda semua, sekelompok orang yang dipakai Tuhan untuk menggoncangkan kota, benar nggak? Terus berkarya buat Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Seva, salah satu tim pastoral di AFGF Surabaya. Saya melayani sebagai sermon team, sebagai eye care coach, sebagai one of the preacher. Dan hari ini saya juga membawa salam dari our senior pastor, Pastor Raymond Nyotora Harjo. Dan thank you so much Pastor Abraham Yuwono dan Pastor Marta Yuwono serta seluruh leadership team di AFGF Manado telah mempercayakan saya untuk membagikan firman di tempat ini. It's always an honor to serve God. Oke? Dan kemudian saya memiliki seorang istri bernama Elizabeth Sunyoto. Dan akhir bulan ini kami akan dikaruniai seorang anak pertama kami. So it's an exciting moment for me. But yeah, that's all about me. Kita hari ini akan segera masuk kepada pembacaan firman. Siapa yang semangat dan siap belajar firman, katakan amin. Kedengeran loh? Oke, judul khotbah saya hari ini yaitu adalah No Regrets. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita menyesal apa sih kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Banyak dari contoh sederhana sampai contoh yang besar. Contoh sederhana, kita menyesal karena makan mie instan jam 11 malam tambah 2 telur. Kalap gitu ya. Kita menyesal, ngapain aku kok makan. Tapi kemudian jujur apa jujur, waktu makan nikmat nggak? Nikmatnya minta ampun gitu ya. Well, ini penyesalan sederhana and we can do something. Caranya gimana? Ya sebisa mungkin jangan dilakuin. Tapi pertanyaannya, what if penyesalan itu adalah penyesalan yang besar dan terjadi di akhir dari kehidupan kita. Kita menyesal karena ngapain aku hidup seperti itu bertahun-tahun. Kenapa aku lakukan itu? Atau kebalikannya, kenapa aku tidak lakukan itu? Well, banyak sekali penyesalan dalam kehidupan ini. Bahkan kalau saya lihat sempat di research bahwa ada top 5 regret penyesalan dari orang yang sudah mau meninggal. Beberapa dari itu mereka mengatakan, aku nyesel kok aku gak hidup sesuai my passion, tapi sesuai ekspektasi orang lain. Ada yang mengatakan, aku nyesel kok aku kerja begitu keras. Aku nyesel aku gak stay in touch dengan teman-teman lagi. Aku nyesel kok hidupku ini gak aku izinkan untuk lebih happy. Ada juga yang menyesal kok aku gak punya keberanian untuk menyampaikan feeling. Mungkin you say I love you kepada pasangan Anda, orang tua Anda, saudara, teman, apapun itu. Well, mungkin beberapa dari kita bisa relate, beberapa enggak, it's okay. Tapi hari ini kita akan belajar dan kita akan lihat penyesalan dari seseorang yang penuh hikmat dan bagaimana ia memberitahu kita supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Siapakah dia? Dia adalah Raja Salomo. Raja yang penuh dengan hikmat, tapi hidupnya penuh dengan penyesalan. Sebuah paradoks ya Bapak Ibu sekalian ya. Penuh hikmat, tapi penuh penyesalan. Inilah pentingnya mengapa bahwa kita mengerti saja nggak cukup. Melainkan menghidupi apa yang kita mengerti. Itulah yang penting. Tapi memang harus diakui bahwa kalau bicara seperti ini mah gampang karena kita nggak ada di posisinya. What if kalau kita ada di posisinya belum tentu kita juga bisa lebih baik daripadanya. So that's why jangan cepat-cepat menghakimi orang lain, oke? Jadi konteks di sini kita lihat bahwa Salomo sudah berkuasa selama 40 tahun. Mendapatkan segala yang ia mau dan inilah kesimpulan terakhir dan terpenting dari perenungan hidupnya. Saya percaya firman-Nya akan berbicara secara luar biasa kepada kehidupan Anda dan saya. Terutama Anda yang generasi muda. Semakin dini kita mendengar, semakin dini kita menghidupi, maka semakin jauhlah hidup kita dari penyesalan di akhir kehidupan kita. So kita akan kupas kitab Pengkhotbah pasal terakhir, pasal 12. Kalau Anda perhatikan pasal 1 sampai 11 Salomo pakai banyak sekali bahasa kiasan. Tapi di pasal 12 semua kata-katanya itu straightforward, langsung direct gitu ya. Kita langsung masuk ke ayat 1a. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saya stop di sini dulu. Apa sih yang dimaksud Salomo dengan ingatlah? Apa sih signifikansinya? Kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, kata ingatlah diambil dari kata zaukar. Zaukar yang artinya bring into remembrance. Dan ini bukan hanya oh iya aku ingat kok. Oh Tuhan ada aku ingat. Bukan seperti itu. Tapi ada kedalaman dari makna kata ini yaitu memiliki keyakinan yang kokoh akan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena zaukar juga bermaksud atau memiliki makna building a memorial monument, memiliki monumen pengingatan kita akan Tuhan itu siapa. Sehingga kita memiliki keyakinan yang teguh dan kokoh akan Tuhan. Jadi kalau saya boleh parafrase perkataan Salomo, ingatlah, ini yang dimaksud seperti ini kurang lebih. Salomo mengatakan, hei jangan lupakan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dalam perencanaanmu, dalam segala musim kehidupanmu. Kalau enggak semua akan sia-sia apabila kita tidak melibatkan Tuhan. Perlu diingat bahwa konteksnya Salomo sudah mendapatkan segalanya. Tapi ia tetap merasa kosong dalam hidupnya. Sebuah paradoks lagi ya. Punya segalanya tapi merasa kosong. Tadi apa? Punya hikmat tapi penuh penyesalan. Well, bukankah tapi kalau kita bicara punya segalanya tapi merasa kosong. Ini kita juga kadang mengalami hal yang sama walaupun tidak se-ekstrim Salomo. Seringkali di dalam hidup kita merasa kita akan bahagia, akan komplit kehidupan kita ketika kita memiliki hal ini, hal itu. Tetapi yang lucu adalah ketika kita mendapatkannya, happy enggak? Happy lah, kita pasti happy tapi cuma temporarily, cuma sementara. Terus kita mau lebih lagi dan cycle ini berulang terus menerus. Hal ini seolah apa? Seolah ada tempat di dalam hati kita di mana hal di dunia ini, baik harta, kekuasaan, popularitas, apapun tidak dapat mengisi kekosongan itu di dalam hati kita. You know why? Kenapa kira-kira? Karena simple, kita adalah makhluk spiritual dan kita adalah ciptaan Allah dan hanya Tuhanlah yang mampu mengisi kekosongan di dalam hati kita. Amin. Tapi kemudian pertanyaannya, Sef, kemudian kita mengejar semua itu, apakah salah? No, saya nggak bilang ada yang salah. Nggak ada yang melarang Anda kalau Anda mau sukses, mau berdampak, mau berprestasi. Justru doa saya setiap dari Anda dan saya menjadi generasi yang unggul, yang rajin. Tetapi reminder untuk setiap dari Anda dan saya. Jangan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru Tuhanlah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Listen to this. Kehidupan kita akan menjadi kacau apabila urutan prioritasnya menjadi salah. Amin. Itu kenapa Salomo mengatakan ingatlah akan Tuhan. Oke?
So, tap yourself, katakan, jangan salah prioritas ya. Ayo katakan, jangan salah prioritas ya. Oke, kita lanjut ya ke ayat 1 lanjutannya. Salomo kemudian menjelaskan lagi pentingnya dan menjelaskan perjalanan hidup atau kronos manusia. Kita lihat ayat 1 tadi. Ingatlah akan Tuhan sebelum hari-hari malang datang. Nggak ada lagi kesenangan di dalamnya. Ayat berikutnya, sebelum segala sesuatu menjadi gelap. Semua gemetar, orang kuat membungkuk, aktivitas berhenti, pandangan menjadi kabur. Semua menjadi lemah, menjadi tunduk, takut tinggi. Dan kemudian kita lihat apa? Susah payah, nafsu makan gak dapat dibangkitkan. Peratap orang sedih berkeliaran. Wow, bacanya ini terkesan suram sekali ya Bapak Ibu sekalian. But well, ini semua fakta. Walaupun pahit-pahit gimana gitu ya. Maksudnya apa, Chef? Ayat-ayat tadi. Ini semua menggambarkan kondisi manusia yang merosot secara kualitas seiring bertambahnya usia. Apa? Tangan gemetar, gigi copot, rambutnya putih, takut-takutan, bahkan menjadi pikun. Ini semua nggak dapat kita hindarkan. Semua dari kita tanpa terkecuali. Dan by the way, bicara mengenai pikun, saya punya cerita lucu buat kita semua ya. Suatu hari 3 orang lansia berkumpul dan dia mengatakan, yang pertama mengatakan, aduh aku sudah mulai pikun. Hah, pikun apa kamu? Aku pernah tuh waktu itu lagi di tangga, terus pikun apa? Aku lupa lagi mau naik atau lagi mau turun tangga. Semua ketawa, wah kok bisa? Terus yang kedua bilang, tapi aku gak berani ketawa karena aku juga pikun. Kenapa kamu? Aku pernah tuh di ranjang. Ya terus. Di ranjang tuh aku lupa. Aku sedang mau tidur atau sedang lagi mau bangun tidur. Wah, semua ketawa lagi. Kemudian yang ketiga bilang, aduh kalian ini kok pikun ya. Puji Tuhan aku gak pikun. Amit-amit aku pikun. Gak mau pikun gak kalian gitu ya. Kemudian setelah dia mengatakan, dia terus bilang seperti ini. Barusan siapa yang lagi ketok pintu ya? Intinya apa? Ya dia sama-sama pikun juga gitu ya. Well, kita semua pasti akan mengalami ini semua. And listen to this church. Bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Bahkan kalau kita lihat lanjutannya ayat 6. Sebelum segalanya berakhir, debu kembali menjadi tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Ini bicara apa? Time's up. Game over. Hidup kita ya kita pulang lagi kepada Tuhan. Saudara sekalian, dalam sekejap mata, kehidupan di dunia ini akan berakhir. Hidup ini singkat. Kekekalanlah yang sama sekali nggak singkat. Itu kenapa jangan sampai kita menyesal. Amin. Itu kenapa poin pertama yang disampaikan oleh Salomo dan menjadi poin pertama dari khotbah hari ini, yaitu adalah senantiasa ingatlah akan Tuhan sepanjang hidupmu, yang berarti libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Biarlah Tuhan jadi the center of our lives. Amin. Kita lanjut ya ke ayat berikutnya, ayat 8. Ayat 8, sia-sia kata pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Diulangin lagi, kalau Anda baca ayat 8 sampai 12, Salomo terus mengatakan sia-sia dan sebagainya. Dan kalau Anda baca ya, kata sia-sia diulangin dalam kitab ini sebanyak 37 kali. Kalau Anda nggak percaya, silakan hitung sendiri gitu ya. Padahal Salomo menutup kitab ini dengan poin pemungkasnya, yaitu di ayat yang ke-13. Kita baca di sini, kita baca nanti yang kuning ya. Akhir kata dari sekalian didengar ialah, kita baca 1, 2, 3. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban orang. Sehari ini kan highlight, sorotin di kata-kata takutlah. Apa sih makna dari takut akan Allah? Apakah itu kita nyanyi pelayanan kemudian fales takut dihukum sama Tuhan? Atau kita jadi asyir senyumnya kurang lebar takut masuk neraka? Atau kita kalau menyembah Tuhan harus takut-takut gemeter-gemeter seperti itu Bapak Ibu sekalian? Of course not. Itu ekstrim gitu ya. Tapi juga jangan terjebak di ekstrim yang satunya. Mengatakan, Chef, sejak kapan kamu ngajarin fear? Takut itu konsep
perjanjian lama, perjanjian baru. Coba kamu baca 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Jadi nggak perlu takut akan Tuhan itu. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabannya of course not. Itu mengapa kita penting untuk memahami konteksnya. Ayat tadi menjelaskan mengenai ketakutan manusia akan apa? The final judgment, akan kematian kekal, penghakiman, ketakutan seperti itulah. Dan ini sudah jelas bahwa kita tidak perlu takut. Karena buat Anda dan saya yang sudah lahir baru, our eternal destiny is secured. Darah Yesus cukup untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kita nggak perlu takut. Jadi di sini jelas konteksnya adalah kasih karunia Tuhan melenyapkan ketakutan akan hukuman kekal. Jelas? Tapi pay attention to this church. The Bible, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Melainkan kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Kalau kita di perjanjian baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 31, semua hidup takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28-29 mengatakan kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, beribadalah kepada Tuhan dengan penuh hormat dan takut. Tapi pertanyaannya kemudian kembali lagi, apa sih makna takut akan Tuhan ini? Kalau kita kembali ke terjemahan aslinya, takutlah diambil dari kata yaurei. Dan kata ini sangat kaya dan dalam maknanya, tapi saya akan jelaskan 4 aspek saja hari ini. Aspek pertama dalam takut atau yaurei itu adalah aspek kagum. Ketika kita melihat alam yang indah, kita wow luar biasa. Nah kalau kita takut akan Allah, takut akan Tuhan, kita ada kagum dengan Tuhan. Aspek kedua menghormati. Contoh menghormati kepada orang tua, kepada atasan Anda. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Aspek ketiga juga aspek percaya. Maksudnya apa? Jelas di Keluaran 14 ayat 31. Ketika bangsa Israel melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, membelah laut, mengalahkan Mesir. Mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Itu aspek ketiga. Dan keempat itu adalah aspek taat. Obedience, patuh kepada Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan dalam satu kalimat, takut akan Tuhan berarti adalah memiliki rasa hormat yang berdampak dalam cara hidup kita. Takut akan Tuhan, akan Allah lebih mengenai kagum padanya, tunduk kepada kedisiplinannya, menyembahnya dengan takjub, menaruh iman dan kepercayaan untuk beroleh selamat hanya kepadanya. Jadi takut akan Allah jelas di sini lebih ke arah sikap respect yang membuat kita tidak mau sembarangan dalam hidup ini. Sikap yang tahu dan sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah persiapan untuk hal kekal yang Tuhan telah persiapkan untuk Anda dan saya di surga nanti gitu ya. Pertanyaan saya adalah kira-kira kita bakal ngapain? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di surga nanti. Coba dipikir, kita bakal ngapain di sana? Apakah kita bakal punya kemampuan teleport, punya sayap terbang, capek langsung kita ngecil di Heaven Cafe, bosen langsung kita shopping di Heaven Mall. Apakah seperti itu? Well, kita nggak tahu. Tapi kok saya rasa enggak ya. Kalau kita lihat di Wahyu 15 ayat 3-4 jelas. Di sana kita akan menyembah. Kita akan memuji Tuhan, reverence kepadanya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah jangan lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak dipuji dan layak dihormati. Ia Tuhan yang dahsyat. Listen to this church. Jangan sampai sebagai anak Tuhan ya kita cuma mau belajar aspek yang kita mau belajar. Which is apa? Oh kasihnya Tuhan luar biasa. Oh the blessing berkat Tuhan luar biasa. Oh trust God. Salah nggak? Nggak salah. Bagus kita harus percaya. Tapi jangan lupa di other side of the coins. Sisi sebaliknya dari Tuhan. Yakni ia Tuhan yang maha kuasa. Ia Tuhan yang berdaulat penuh. Dan kita perlu hormat. Kita perlu takut yang benar akan Tuhan. Saya mau kasih penjelasan seperti ini. Ada 2 sisi atribut dari Tuhan. Yakni Tuhan maha adil, Tuhan maha kasih. Yes, kita tahu bahwa Tuhan maha kasih. Tapi dia juga maha adil. And this is the full gospel guys. 2 sisi Tuhan ini jangan sampai kita hilangkan atau kita tinggalkan.
Bahkan kalau mau saya katakan dua atribut ini tidak disalahi oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan didemonstrasikan secara luar biasa sebagai berikut. Ia maha adil bicara apa? Upah dosa ialah maut. Manusia hidup dalam dosa. Manusia seharusnya ke maut, itu hukumannya. Dan itu tidak dapat di-cancel begitu aja, nggak bisa Tuhan. Oh ya udah deh nggak jadi aku cancel, nggak bisa. Karena Tuhan maha adil, upah dosa adalah maut dan ini harus dibayar. Masalahnya darah kita ini nggak layak. Yang layak cuma darah Yesus. Nah ini paham ya, ini aspek kemahadilan. Tapi kalau stop di sini ya kita yang kacau gitu ya. Tapi puji Tuhan, the good news adalah Tuhan juga maha kasih. Karena Tuhan maha kasih, Yesus memilih untuk datang ke dunia. Untuk mati ganti Anda dan saya. Dan kita menerima keselamatan yang sejati seperti itu. Jadi jelas di sini bahwa ia maha adil, tapi dia juga maha kasih. Implikasinya apa? Implikasinya sederhana. Jadi anak Tuhan, jangan cuma mikir Tuhan baik, Tuhan sayang, itu semua benar. Tapi kemudian jangan jadikan itu alasan supaya kita dapat berbuat semau-mau yang kita mau. Yes, dosa kita yang dulu, yang sekarang, yang akan datang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. But listen to this church. Seorang teologian bernama Jerry Bridges mengatakan bahwa Christians, kita perlu tahu di dalam jiwa kita, meskipun dosa kita diselamatkan dan kita sudah benar di mata Tuhan karena Yesus Kristus, we must never forget. Jangan lupa that we cannot fool around with God. Jangan bermain-main sama Tuhan. Karena apa? He treats sin seriously. Tuhan serius terhadap yang namanya dosa. Jangan sampai kita melegalkan, kita bisa berbuat dosa semau-mau kita, apalagi secara sengaja dengan tameng Tuhan maha kasih. Apalagi di kondisi sulit, Tuhan gak mungkin bisa, aku harus pakai cara-cara dunia. Aduh Tuhan, kondisi seperti ini aku stres, aku butuh pelampiasan dosa. Camkan teman-teman, bahwa every action has consequences. Jangan sembarangan, amin. Dan saya lagi gak marah kok nih Bapak Ibu sekalian. Saya lagi semangat ya. Coba senyum. That's better. But this is the truth. And we have to learn the truth. Amen. Tapi kemudian gini. Ketika saya merenungkan tentang hal ini. Muncul suatu pertanyaan dalam kehidupan saya. Kira-kira kenapa sih kita ini sudah mulai tidak takut akan Tuhan? Ya, kenapa? Penyebabnya apa? Dan ketika saya renungkan, alasan utamanya yaitu adalah faktor yang bernama casualty, familiarity. Kita menganggap biasa-biasa, kita menganggap remeh. Karena gini, kalau saya lihat patternnya seperti ini. Dimulai dengan ketika kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, real, fisik gitu ya. Yang akhirnya apa? Membuat di pikiran kita Tuhan hanyalah menjadi sebuah konsep, namun bukan pribadi yang nyata. Hal ini kemudian membuat kita menjadi scaling down, mengecilkan Tuhan seolah jadi yang biasa-biasa aja. Kita jadi casual, kita jadi nggak respect kepadanya. Dan hal ini juga jelas karena kita tidak encounter, kita tidak bertemu muka dengan Tuhan. Dan ini membuat memang Tuhan itu besar, tapi nun jauh di sana, nggak relevan in my lives gitu ya. Hasilnya apa ya? Itu kita worship Tuhan, kelihatannya kita worship padahal kita nggak ada keyakinan yang teguh akan Tuhan. Bahkan kita nggak ada bayangan Tuhan yang besar itu seperti apa. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Bayangkan saya bicara kepada Anda, saya kasih Anda 1 triliun rupiah. Wow, berapa itu? Kita nggak ada bayangan, mungkin 1.000 miliar, nolnya aja ada berapa. Dan kita nggak tahu apa yang kita mau lakukan dengan 1 triliun. Karena apa? Terlalu besar, satu. Kedua, kita nggak pernah punya. Akhirnya apa ya? Kita anggap, oh 1 triliun, sip, terima kasih ya. Tapi kita nggak tahu signifikansinya 1 triliun itu apa. Beda. Kalau saya bilang, saya kasih Anda 1 juta rupiah. Wah, langsung kita seems real, everything seems real. Kita tahu ini bisa buat beli pulsa, buat belanja, buat makan. Jadi seperti ilustrasi ini, seringkali kita jadi anak Tuhan, kita nggak tahu seberapa besarnya Tuhan dan apalagi kita nggak pernah encounter dia secara personal. Risalnya ya tadi itu kita nggak take God seriously. Who cares? Aku berbuat dosa toh ya nggak diapa-apain kok sama Tuhan. Well my friend, hal ini sangat berbahaya. Dan disinilah 2 hal.
pentingnya kita bertemu muka dengan muka. We encounter him daily. Dan kedua, sadari bahwa casualty kills our relationship. Ketika kita menganggap remeh, hal yang kita anggap remeh nilainya akan semakin turun dan semakin turun. Listen to this church. Jerry Bridges kemudian juga mengatakan bahwa intimacy with God, keintiman dengan Tuhan tidak dimulai dengan the comfort of familiarity. Jangan salah, it's good, ini bagus kalau Anda comfort dengan Tuhan. Anda bisa doa, Anda bisa katakan keluh kesah, Anda bisa give thanks, Anda bisa bersyukur. It's awesome. Tapi yang bahaya adalah ketika kita kebablasan. Familiar, casual aja sama Tuhan, jadi kurang ajar. Jangan sampai ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian dilanjutkan di quote ini, it begins with the humility, kerendahan hati, melihat Tuhan ada holy distinction. Dia yang luar biasa on who he is. Secara simpelnya apa sih? Mawas diri Bapak Ibu sekalian. Kita perlu sadar siapa kita. Cuma ciptaan Tuhan, bukan cuma gitu ya. Dan kemudian kita harus juga tahu siapa Tuhan kita. Tuhan yang maha besar. Dan you know what? Tuhan yang maha besar itu mau mengangkat Anda dan saya menjadi anaknya. Itu bukanlah suatu hal yang harus atau yang dapat kita remehkan. Ilustrasi seperti ini. Bayangkan Anda punya seorang yang Anda kagumi, seorang yang luar biasa di dunia ini. Kemudian one day orang itu mengundang Anda untuk ke tempatnya. Dan gak hanya stop di sana. Anda kemudian dilibatkan di dalam close circle, lingkaran dalam orang tersebut. How would you feel? Anda pasti merasa honored gitu ya. Wah, kehormatan, dan saya percaya Anda gak akan nyepelekan hal tersebut. Benar? Apalagi ini Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan dari atas segala Tuhan. Dan Ia mau mengangkat Anda dan saya menjadi anaknya. Janganlah kita remehkan hal seperti ini. Amin. Inilah yang dirasakan dan disesalkan oleh Salomo. Ia menyesal karena hidupnya sudah jauh melanggar dan jauh dari Tuhan. Dan ia mengingatkan kita, don't take God for granted. Dan ini doa saya bahwa perspektif kita melihat Tuhan dapat diubahkan. Karena apa? Karena information without transformation is hallucination. Kalau kita sudah dapat pengajaran ini, informasi ini, semuanya akan menjadi percuma kalau kita nggak ada perubahan. Tidak diikuti dengan transformasi dari cara kita hidup. Jangan cuma berhenti jadi pendengar firman yang baik. Tapi jadilah pelaku firman yang baik. Karena kalau enggak apa? Kita seperti sedang berhalusinasi. Seolah kita sedang takut akan Tuhan. Hidup mengikuti ajaran yang dikajarkan oleh Alkitab. Tapi hidup kita sama sekali jauh dari sana. Itu seperti kita sedang berhalusinasi. Panas cuma waktu dengar sermon. Gak usah nunggu besok sorenya sudah kembali ke cara hidup kita yang lama. Itu kenapa poin kedua hari ini yaitu adalah takutlah akan Tuhan. Dan berpeganglah padanya. And that's, itu adalah legacy terakhir dari Salomo. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi takutlah akan Tuhan. Hal ini juga saya bersyukur hal yang sama dilakukan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil. Selalu didoakan takut akan Tuhan. Kemudian ketika saya cari jodoh juga waktu itu orang tua saya mengatakan yang penting takut akan Tuhan. Kemudian dalam segala hal, bahkan saya juga suka di gereja, saya percaya di IFGF, even our Pastor Raymond juga ketika baby dedication, juga yang penting takut akan Tuhan. Kita dapat menjadi apapun di dunia ini, tapi yang penting takut akan Tuhan. Amin. Oke, Chef. I got it, ngerti. Kita hidup takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Tapi saya hidupku ini sudah ngeco, jauh dari kebenaran. Pertanyaannya adalah how can I grow in the fear of God? Apa yang Alkitab katakan? Great question. So jawaban saya secara sederhana yaitu adalah kita perlu dilakukan dua hal. Satu, sadari bahwa nature kita sebagai manusia ini bukan yang hormat, bukan yang takut akan Tuhan, melainkan sebaliknya. Paling sederhana, kita bisa lihat seperti ini. Siapa di sini waktu masih kecil, waktu sekolah minggu, nggak perlu disuruh orang tuanya sudah bilang, Mama, Papa, aku nggak sabar mau ke gereja, aku mau worship Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Ada?
Yang ada adalah sebaliknya, kita dipaksa ke gereja, bahkan diseret gitu ya, ada nggak? Tapi yang lucu adalah ketika sudah dewasa tapi masih harus dipaksa. Well, tapi ini realita gitu ya. But listen to this church, kita perlu sadari bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat mengenal, untuk dapat mengasihi, untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita jauh dari sempurna, sadari itu, tapi kasih-Nya yang memampukan kita. Dan inilah starting point, poin utama kita supaya kita dapat mengalami atau memahami pemahaman yang benar akan Tuhan. Dan yang kedua setelah itu, ayo fokus, katakan fokus. Dalam segala hal fokus kepada Tuhan, bukan diri kita sendiri. Again, ini menjadi human nature juga kalau kita suka melakukan sesuatu yang menyukakan dan menguntungkan diri kita sendiri. Seolah-olah kalau kita bicara spotlight, wah spotlightnya di saya seperti itu ya. Kalau dipindah ke Tuhan, apa yang menyukakan Tuhan ketika kita mengenalnya. Baca Alkitab, waduh ngantuk Tuhan. Pelayanan, aduh sibuk Tuhan. Sekabarkan Injil, waduh gak pede Tuhan. Tapi ketika spotlight dipindah ke kita lagi, ayo shopping, ayo nonton, ayo main game, ayo. Tapi ajakan saya Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai pindah fokus kita. Di dalam kehidupan kita, biar Tuhan menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana hidup kita dapat memuliakan, menyenangkannya. Doa saya adalah kekristenan tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi cara hidup kita. Well, mantap Chef, oke. Aku mau coba, aku mau ambil komitmen untuk terus senantiasa sadar dan fokus padanya. Tapi, aku punya pertanyaan, kayaknya gimana pun aku coba, gak akan bisa, aku ini bisa tidak mengecewakan Tuhan 100%, taat 100%, tidak berdosa 100%. Terus gimana dong Chef? Well, are you asking me this question? Apakah Anda tanya pertanyaan ini pada saya? Kalau ya, I'm glad you asked me this question. So, pertanyaannya adalah, can we fear God constantly? Apakah bisa? Ada bad news, ada good news. Anda mau mana? Biasa kalau saya kasih opsi, pasti orang mau bad news. Oke, kita bad news dulu. Bad newsnya adalah kita sebagai manusia pasti akan gagal. Kita nggak akan bisa taat 100%. Kita nggak akan bisa disiplin 100%. Let's just admit it. Tapi juga jangan salah. Saya percaya God honors, Tuhan hargai komitmen Anda ketika Anda mau hidup kudus, Anda mau menjauhi dosa, Anda mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Saya percaya Tuhan hargai itu. Tapi juga saya tahu bahwa Tuhan tahu bahwa kita pasti akan sangat rentan untuk jatuh. That's why ada yang namanya good news. Katakan good news. And the good news for today, kabar baiknya hari ini adalah kalau kita kembali ke kitab Pengkhotbah. Memang kitab ini berakhir di kisah Salomo dalam segala penyesalannya berusaha untuk mengingatkan kita. Takutlah dan ingatlah akan Tuhan. Tapi coba perhatikan, kitab ini kalau Anda perhatikan sangat gantung endingnya. Bahkan penuh dengan penyesalan, kesia-siaan, dan depresi. Dan saya percaya this is not the end. Bahkan saya bisa katakan bahwa kitab Pengkhotbah hanyalah kitab pengantar kepada the real season finale. Oh, I'm so excited gitu ya. You know what? Perhatikan bahwa kitab ini mengantar kita kepada kisah pemungkas dengan seorang pribadi bernama Yesus Kristus sebagai pengkhotbah dan pengajar yang sejati, yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, dan yang tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Jadi compare and contrast, samanya sama-sama ngajar. Kalau kita lihat tadi, Salomo mengatakan ingatlah dan takutlah. Tuhan Yesus juga sama. Kita lihat di sini bahwa di Matius 22 ayat 27, Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, jiwamu, akal budimu. Mirip kan ya sama ingatlah dan takutlah. Tapi yang membedakan adalah Salomo hopeless. Dia menyesal, gak bisa apa-apa dan cuman kasih kita wejangan supaya jangan diulangin lagi. Beda dengan Tuhan Yesus kita. Kalau kita lihat, Yesus tahu kita gak akan mampu, kita gak akan bisa 100% taat. Itu kenapa ia melanjutkan di Yohanes 10 ayat 11, bahwa akulah gembala yang baik, yang bahkan memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi Yesus bukan hanya tahu kita tidak mampu, namun ia mampu
memampukan kita untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang dipanggil di dalam kehidupan kita. Dan bahkan ia menambahkan, ia mau berkorban untuk kita. What a blessed assurance, church. Dan ia juga menegaskan melalui 1 Yohanes 4 ayat 10 bahwa bukan kita yang mengasihinya terlebih dahulu, melainkan Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. That's how big, how everlasting His love in our life. Amen. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap sepele ya. So, kita akan akhiri church hari ini kita diingatkan akan 3 hal. Yang pertama kita diingatkan bahwa, ingatlah akan Tuhan senantiasa. Ia Tuhan yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa. Senantiasa libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Bila ia jadi fokus dalam kehidupan kita. Yang kedua kita diingatkan takutlah akan Allah, yang berarti hormatlah akan Allah. Karena ia Tuhan yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Dan yang terakhir, kita dikasih tahu oleh Tuhan, ketahuilah bahwa ia adalah gembala yang baik, ia adalah Bapa yang baik, dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia Tuhan yang Immanuel. Amin. So that's it, apapun kondisi kita, jangan takut ya semua. Kita pasti dapat melewati bersama dengan Tuhan. Amin. No regrets. Saya ingin berdoa untuk 2 kelompok daripada Anda. Yang pertama, saya ingin berdoa buat Anda yang tadi mendengar kabar baik bahwa Yesus mau mengangkat Anda dan saya sebagai anaknya dan memberikan karunia terbesar, yaitu karunia keselamatan. Apabila di sini ada yang belum lahir baru dan hari ini Anda memutuskan untuk mau lahir baru di dalam Yesus, ya, ini kesempatannya. Saya akan hitung sampai 3. Apabila itu Anda jangan ditunda lagi. Angkat tangan Anda. Siap? 1, 2, 3. Angkat tangan Anda. Amin. Amin. Oke, kita akan doa bersama ya. Tiru doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mendengar kabar baik. Ya Tuhan, aku memang pendosa. Tetapi Tuhan, kasih karuniamu cukup untuk menyelamatkanku. Bukan dengan perbuatanku, bukan karena kebaikanku, tapi karena kasih karuniamu semata. Hari ini Tuhan, aku mau meresponi dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepanjang hidupku. Dunia di belakang, salib Kristus di depan. Aku jauh dari sempurna Tuhan, tapi ajarlah, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semua yang percaya katakan, amin. Buat Anda yang baru saja menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan congratulations. Kemudian milikilah Alkitab dan tertanamlah di komunitas sel. Apabila Anda belum memiliki gereja lokal, IFJF Surabaya siap welcome Anda. Oke? Dan saya ingin berdoa juga buat kelompok yang kedua. Ya, kita semua berdoa bersama-sama, pejamkan mata, kita berdoa bersama. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-Mu di tempat ini. Setiap dari kami yang sudah mendengarkan firman, aku berdoa Tuhan, biarlah bukan hanya menjadi sekedar informasi, tapi aku berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-Mu yang mendengarkan boleh live their life to the fullest. Sehingga di akhir dari kehidupan tidak ada penyesalan. Aku berdoa Tuhan, setiap dari kita meskipun kondisi tidak mudah, tapi kami senantiasa mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan hal lain di dunia ini. Dan aku berdoa Tuhan, setiap dari kita boleh shift our focus, bukan melulu diri sendiri Tuhan, tapi boleh fokus on you Jesus. Thank you so much Tuhan, dan aku berdoa Tuhan di segala kesulitannya, aku berdoa bila kami sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang Immanuel. Dan semua yang percaya katakan amin. Dan terimalah berkat ini, angkat tangan Anda. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus terus senantiasa menyertai Anda dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Pergilah kata Tuhan, jadikanlah semua bangsa milikku dan ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Oke?
Stay healthy church. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Sudah 5 bulan kita mengadakan ibadah secara online. Dan jika Tuhan menghendaki, pada bulan September ini kita akan mengadakan ibadah on-site. Yaitu ibadah tatap muka secara terbatas, per komisi, per iCare, ataupun melalui undangan dan permohonan. Kita akan mengadakan ibadah di hari Minggu hanya 2 kali, pada pukul 9 dan pukul 11. Durasi ibadah kita hanya 1 jam saja. Itu sebabnya saya menghimbau untuk saudara tidak terlambat pada waktu hadir di dalam ibadah. Nah, ibadah kita juga akan disiarkan melalui live streaming pada jam yang sama, jam 9 pagi, dan setelah itu akan diunggah di channel YouTube AFGF Manado. Mohon perhatikan video protokol kesehatan yang akan disampaikan setelah ini. kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami di nomor handphone 0819 4366 7807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare. Hari Sabtu IFGF Praise.
Dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada saudara maupun sahabat-sahabat Anda serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.